Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di sini, dan di video kali ini saya akan membahas yaitu video edukasi lagi. Di sini saya akan membahas yaitu tentang kalimat efektif. Bagaimana video kali ini? Selamat menyaksikan sampai selesai dan jangan di-skip-skip. Oke teman-teman, pada malam ini saya akan membahas yaitu tentang kalimat efektif. Karena saya sudah cari-cari atau searching-searching di artikel, karena terlalu banyak, nanti mungkin saya menjelaskan ininya agak sedikit dipersingkat, agak sedikit diperpendek, jadi nggak terlalu panjang-panjang banget. Soalnya saya sudah cari-cari di sumber-sumber di artikel, ternyata untuk materi tentang kalimat efektif ini kebanyakan, terlalu banyak kalau saya perhatiin. Nanti saya di sini akan menjelaskan singkat-singkat saja, mungkin definisinya apa, sama nanti persyaratan-syaratannya apa dalam kalimat efektif beserta contohnya seperti itu. Gitu teman-teman pada intinya. Yuk kita akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari kalimat efektif. Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu pengertian dari kalimat efektif. Jadi seperti kita ketahui, kalimat efektif itu harus padu, harus sesuai, harus logis, nggak boleh boros kata, nggak boleh ambigu atau bermakna ganda gitu. Nah itu ya kalau kalimat efektif. Nah di sini saya akan membahas definisi atau pengertian dari kalimat efektif itu sendiri. Jadi kalimat efektif ini merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Nah, bisa dikatakan efektif itu kenapa sih bisa dikatakan efektif? Karena sudah menyampaikan kembali perasaan ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Nah, itu yang disebut juga dengan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang isinya itu mengungkapkan apa? Gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis maupun pembicaranya. Intinya seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Lanjut lagi kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri dan syarat-syaratnya. Persyaratan dari kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu ada berbagai ciri-ciri diantaranya, yaitu adanya unsur penting atau pokok, minimal, subjek, dan predikat. Jadi ada unsur penting atau unsur yang pokok teman-teman di sini. Kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Jadi ejaan itu juga harus sesuai aturan. Nggak boleh ngasal, nggak boleh seenaknya gitu teman-teman. Kayak gitu. Ketiga, diksi yang tepat. Diksi itu artinya pemilihan kata. Nah itu ya diksi teman-teman. Terus menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa, jalan pikiran yang logis dan sistematis. Jadi harus terstruktur. Nggak boleh istilahnya tersendat-sendat gitu. Nggak boleh sembarangan gitu. Jadi harus padan. Harus padan itu harus sesuai, harus relevan. Relevan maksimal kayak gitu teman-teman. Struktur bahasanya, jalan pikiran yang logis dan sistematis. Selanjutnya, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Jadi bentuk bahasanya itu harus ada sifat kesejajaran. Keenam, melakukan penekanan ide pokok. Ketujuh, mengacu pada penghematan kata. Jadi katanya itu nggak boleh boros teman-teman, harus hemat. Misalkan kalian memakai dua konjungsi itu nggak boleh. Contohnya konjungsi apa ya? Konjungsi kausalitas, sebab akibat. Udah menggunakan karena, tapi ada yang ngomong oleh karena itu, oleh sebabnya, itu nggak boleh. Karena itu terlalu memboroskan sekali, memboroskan kata. Atau istilah saya yaitu konsumtif kata teman-teman. Mungkin ada julukan itu ya, konsumtif kata. Selanjutnya yaitu menggunakan variasi struktur kalimat. Nah itu ciri-ciri dari kalimat efektif yang perlu kita ketahui. Nah itu ya teman-teman, seperti itu pada intinya.
Baik sobat-sobat, saya lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu syarat-syarat dari kalimat efektif. Kalimat efektif itu sebenarnya ada berbagai syarat, diantaranya yaitu kelogisan. Logis itu dalam artian katanya harus masuk akal. Nah, logis itu masuk akal, sobat. Nah, jadi gini. Jadi kalimat logis itu yaitu sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, saya di sini akan mencontohkan kalimat tidak efektif serta kalimat efektif. Yang pertama yaitu kalau kalimat tidak efektif ini untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Sedangkan kalimat efektif contohnya untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Jadi kalau kalimat yang tidak efektif itu kenapa? Soalnya ada kata-kata mempersingkat waktu. Nah, kalau mempersingkat menurut saya itu terlalu memboroskan sekali ya, memboroskan kata banget gitu. Lebih baik hindari kata mempersingkat. Jadi ngomongnya menghemat waktu, seperti itu pada intinya. Nah, kayak gitu. Sama aja gini. Sama aja contohnya misalnya terlalu boros itu kayak apa ya? Gitulah pada intinya. Nanti untuk contoh jelasnya saya tulis di layar kaca aja atau enggak di kolom deskripsi di bawah kayak gitu. Nah, itu yang unsur pertama yaitu kelogisan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah ketegasan. Nah, ketegasan itu artinya adanya penonjolan sebuah kalimat, teman-teman, atau ide pokok. Adapun cara-caranya seperti ini. Yang pertama, meletakkan kata ditonjolkan di awal kalimat. Misal, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada masing-masing individu. Jadi ada kata-kata penekanan yaitu Presiden mengharapkan. Kayak gitu pada intinya. Selanjutnya adanya urutan kata yang logis. Misal kalimat efektifnya apa dan kalimat tidak efektif bahkan saya kasih contohnya. Kalau kalimat tidak efektifnya seperti ini. Bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Sedangkan kalau kalimat yang efektif yaitu bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah. Nah, itu perbedaannya. Terus selanjutnya adanya repetisi, yaitu pengulangan kata. Saya suka akan wanginya, saya suka akan keindahannya. Nah, itu yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, Sandi bukan anak yang nakal dan memarah, tetapi baik dan penyabar. Nah, itu contohnya seperti itu. Ketika selanjutnya yaitu kelima, yaitu menggunakan partikel penekan atau penegas, seperti Jihanlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Nah, itu ada berbagai unsur, teman-teman. Nah, itu ya yang dimaksud juga dengan ketegasan, yaitu adanya kata yang ditonjolkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi adanya melakukan pengulangan kata, adanya pertentangan ide-ide juga, dan ada penegas atau partikel. Kayak gitu pada intinya. Lanjut lagi, yang ketiga adalah kehematan. Nah, hemat itu dalam artian nggak boleh terlalu konsumtif atau terlalu boros kata. Nah, jadi kalian kalau menggunakan kalimat efektif itu syaratnya yang benar-benar krusial yaitu kehematan. Nah, jadi hemat itu kayak misalkan kalian beli jangan terlalu boros, menggunakan uang secukupnya, itu hemat, teman-teman. Ini juga ada hemat kata. Jadi kata itu tidak boleh terlalu ambigu atau bermakna ganda atau bermakna dua. Misalkan artinya sama tapi dipakai arti juga. Misal, konjungsinya misalnya saya kasih contoh konjungsi perlawanan, tetapi. Udah ngomong tetapi malah ngomong melainkan, itu nggak boleh. Kayak ngomong, misalnya kalian ngomong gini, oleh karenanya, tapi kalian bilang maka dari itu nggak boleh, teman-teman. Karena itu artinya sama-sama konjungsi sebab akibat atau kausalitas. Terus kalian menyebut kata kayak dan seperti, itu juga nggak boleh, teman-teman. Nah, itu terlalu ambigu atau terlalu boros kata. Nah, di sini saya akan membahas yaitu kehematan. Maksudnya kehematan itu ya kita nggak boleh boros kata gitu. Nah, yang pertama ada persyaratannya, yaitu hindari pengulangan subjek.
Jadi subjeknya itu tidak boleh diulang-ulang. Contoh kalimat efektifnya misalnya, karena rajin dia menjadi juara 1. Kalau tidak efektifnya yaitu karena dia rajin dia menjadi juara 1. Maksudnya di sini gini teman-teman. Kata dianya itu gak boleh 2, harus 1 aja karena udah ada dianya 1. Gak boleh nambah 2 atau lebih. Misalkan dia rajin, dia menjadi juara 1. Dia menjadi orang terhebat. Itu tidak boleh seperti itu. Karena terlalu boros sekali teman-teman. Seperti itu. Kayak misalkan, saya kasih contoh ya. Karena kan subjek itu kan di awal kan. Karena saya rajin, saya menjadi pelajar yang hebat. Nah, itu tidak boleh. Sebaiknya gini. Karena rajin, saya menjadi pelajar hebat, seperti itu. Kayak gitu ya teman-teman, itu kurang-kurangin, hindari ya, dan kurang-kurangi pengulangan subjek. Subjeknya tidak boleh diulang-ulang, karena nanti terlalu memboroskan kata. Selanjutnya yaitu hindari sinonim. Sinonim itu artinya persamaan kata. Contoh kalimatnya seperti ini. Untuk kalimat tidak efektif yaitu Sandi rajin olahraga agar supaya sehat. Nah, itu tidak boleh. Sebaiknya Yarsa rajin berolahraga agar sehat, seperti itu. Nah, contohnya kayak gitu teman-teman. Ya sebenarnya nama orang banyak, terserah kalian. Mau namanya Sandi, mau namanya si B, mau namanya si C, itu bebas. Itu yang namanya hak atau kebebasan, seperti itu. Mau pilih nama siapa gitu. Misalkan contoh ya, aku mau kasih contoh tambahan. Contoh tambahan misalnya kasih misal Ilman itu rajin nongkrong agar supaya sehat. Ilman rajin nongkrong agar supaya ngopi darat. Kira-kira sopan nggak? Bukan sopan sih. Kira-kira boros kata nggak? Boros kan? Nah, kalau kalimat yang efektif seperti ini. Ilman rajin nongkrong agar ngopi darat sama guru-guru yang lain. Nah, kayak gitu contohnya. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak boleh terlalu boros kata. Sinonimnya itu 1 aja. Bukan, maksudnya jangan pakai sinonim gitu. Agar supaya kan sama aja, konjungsi tujuan kan. Kayak gitu. Kayak misalnya karena sama sebab itu ada saut pautnya gitu, ada koherennya gitu, ada hubungannya seperti itu. Terus yang terakhir nih, yaitu perhatikan bentuk jamak. Jamak mungkin mau di bahasa Inggris plural, kalau singular kan tunggal kan. Nah, jadi kalimat tidak efektifnya seperti ini. Para hadirin dimohon berdiri. Jadi hindari kata paraknya. Cukup hadirinya saja, karena hadirin itu udah banyak. Sama aja kayak para tamu-tamu yang terhormat. Itu nggak boleh ya, karena terlalu boros. Selanjutnya hadirin mohon berdiri. Itu efektif, baru kalimat yang efektif. Karena nggak ada kata paraknya seperti itu. Kan para itu sudah sudah istilahnya itu banyak gitu. Misalkan para ibu-ibu, para bapak-bapak yang akan arisan, akan seminar gitu kan. Nah, itu salah teman-teman. Yang benernya gini, para orang tua. Jangan orang tua, 1 aja orang tuanya. Kan para udah banyak seperti itu. Nah, itu contohnya teman-teman dari kalimat yang harus hemat seperti itu. Jadi kalimatnya nggak boleh konsumtif kata. Nah, seperti itu teman-teman pada intinya. Lanjut lagi yaitu ketepatan. Nah, ketepatan ini jadi harus jitu. Jitu itu sesuai dengan target atau sasaran. Contohnya seperti ini. Kalimat tidak efektifnya gini. Jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga yang murah. Kalimat efektifnya, jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Kayak gitu ya contohnya yang perlu kalian ketahui. Jadi adanya ketepatan kata. Nah, itu. Kayak gitu ya teman-teman, pada intinya yang perlu saya sampaikan untuk malam ini. Jadi, nah itu yang disebut juga dengan ketepatan kata. Jadi katanya harus tepat. Kayak misalnya harus memakai kata yang tepat
kata berpasangan juga harus sesuai, relevan, hindari peniadaan preposisi atau kata depan. Jadi jangan hilangin preposisinya. Kayak gitu pada intinya. Jadi preposisi itu artinya kata depan, contoh dari, terus di, itu juga termasuk preposisi atau kata depan atau pada. Nah itu pada juga termasuk kalimat preposisi atau kata depan, seperti itu. Pada intinya ya teman-teman yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya yaitu adanya kecermatan kata. Maksudnya di sini itu nggak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Ambigu itu artinya bermakna dua atau bermakna ganda. Jadi perhatikan penggunaan kata atau diksi, sebab kalimat efektif ini hanya memiliki satu maknanya aja, tidak menyimpang atau ambigu. Contoh seperti ini. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalau kalimat yang lebih normal seperti ini, kalimat mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Kalau mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah, jadi hindari kata yangnya. Karena yang itu kalau menurut saya atau menurut KBBI, bukan KBBI ya, menurut kalimat efektif itu tidak terlalu hemat kata atau katanya ambigu. Nah itu gak boleh teman-teman. Yang namanya kalimat efektif itu harus hemat kata, tidak boleh terlalu memboroskan kata. Selanjutnya saya di sini akan membahas pembahasan kalimat efektif yang terakhir, yaitu kepaduan. Jadi harus padu juga teman-teman kalimat efektif itu. Jadi tidak terpecah-pecah atau tidak bertele-tele. Nah, kayak gitu teman-teman pada intinya. Saya kasih contoh langsung nih ke kalimat tidak efektif. Efektif itu contohnya apa? Kalau kalimat tidak efektif itu contohnya novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Sedangkan kalau efektifnya novel ini membahas persahabatan di sekolah. Jadi kurang-kurangin kata tentang atau mungkin terkait. Saya atau Mas Rehan membahas terkait vlog tentang edukasi bahasa Indonesia. Jadi kurang-kurangin tentangnya. Atau yang lebih baku, bukan baku, efektif. Mas Rehan ini membahas Mas Rehan ini membahas vlog edukasi bahasa Indonesia atau mungkin field trip atau mungkin waktu itu kulineran di Bubur Awing. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi nggak boleh tentang, terkait, atau mungkin mengenai. Itu nggak padu karena terlalu bertele-tele atau mungkin itu terlalu lama, terlalu panjang gitu ya. Nah kayak gitu ya, itu persyaratan dari kalimat efektif yang ke-6. Oke, gitu aja teman-teman. Pada intinya saya nggak bisa panjang-panjang nih menjelaskan tentang kalimat efektifnya, karena memang saya seperti yang saya janjikan tadi awal, bahwasannya saya penjelasannya tidak terlalu panjang nih tentang kalimat efektif ini. Jangan lupa bubuhkan komentar di bawah, like, komen, share, dan subscribe channel saya. Mohon maaf bila mana video ini masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata. Ini mohon maaf ya, saya ngomongnya terlalu panjang tentang kalimat efektif, soalnya saya sudah cari-cari di artikel-artikel banyak banget gitu ya, contoh-contohnya, terlebih persyaratan-syaratnya apa saja. Gitu teman-teman, mungkin kalian punya rekomendasi atau saran bikin vlog apa lagi, komen di bawah. Jangan lupa, nggak usah grogi sama saya, nggak usah canggung, nggak usah takut gitu sama saya, kan namanya komentar itu gratis teman-teman, tidak berbayar gitu, tidak dipungut biaya. Ilaliko, terima kasih, syukron semua, CC yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, selamat malam, semoga kalian sehat selalu dan selamat istirahat.